Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah bersama-sama. Kita hendak memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesuslah penghibur dikala kita dalam kesusahan. Dialah pelindung dikala kita dalam bahaya. Yesuslah menara kekuatan kita waktu kita dalam kelemahan. Mari kita pujikan, nyanyi dan bersoraklah. Seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatanku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang, sekali lagi tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Nats pembimbing kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur nomor 118 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacakan secara bertanggapan, jemaat sekalian membacakan bacaan yang berwarna merah. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi beribadah. Walaupun sekali lagi kami harus melaksanakan ibadah secara online, biarlah tidak mengurangi kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi dengarlah kerinduan kami Tuhan, bila kami rindu untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, bersama-sama saling memperhatikan, bersama-sama saling memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan bagi kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa kepadamu, mohon ampun kepadamu Tuhan, bila kami berbuat salah, baik dengan pikiran kami, dengan tindakan kami, dengan perkataan kami. Kiranya Engkau yang maha ampun, mengampuni setiap kami Tuhan. Kami juga menyerahkan kebaktian kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita agungkan, kita muliakan Tuhan kita dengan pujian, Kupujimu Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat kita. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa
pokok-pokok doa. Pertama-tama kami menyerahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk vaksinasi yang tengah berjalan sampai saat ini. Biarlah Tuhan Engkau mampukan pemerintahan ini untuk menyelesaikan vaksinasi ini sampai selesai. Kami juga menyerahkan untuk bencana-bencana yang akhir-akhir ini terjadi di negara kami, baik itu banjir bandang yang ada di NTT maupun gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur yang mungkin memakan korban jiwa juga harta benda. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan iman mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah umat Kristen, orang-orang Kristen yang mencintai Engkau, turut berpartisipasi, baik itu dalam doa, dana maupun tenaga, untuk membantu rekan-rekan sepelayanan kami. Biarlah mereka dapat melewati semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, program-program gereja kami. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah secara onsite. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi majelis dalam mempersiapkan semuanya itu, baik di dalam maupun di luar, yaitu perizinan-perizinan juga persiapan-persiapan di dalam ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Engkau berikan kesehatan yang cukup bagi mereka, Engkau lindungi keluarga mereka. Juga kami berdoa untuk penata layan setiap minggunya, biarlah Engkau berikan kekuatan yang prima bagi mereka. Terkhusus kami berdoa Tuhan, mereka yang bergabung dalam tim operator, mereka yang terus dalam proses syuting maupun editing maupun finishing, biarlah Tuhan sendiri yang akan berikan kesehatan bagi mereka. Juga peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya itu Kau kuduskan, dapat dipakai semaksimal mungkin. Juga jaringan-jaringan, biarlah Tuhan kami semua dapat menikmati semuanya di rumah dengan peralatan yang kami gunakan, dengan jaringan yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pribadi demi pribadi kami yang punya masalah, kiranya Engkau sendiri akan pimpin. Saya beri waktu untuk kita semua, untuk menyampaikan pergumulan kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan, itulah seruan doa kami, pengharapan kami. Biarlah Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Mariana dengan tema Moving Forward, bergerak ke depan. Mari kita persiapkan hati kita pujikan, Ku tak akan menyerah. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sekarang kami siap untuk mendengar suara-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, tertuju kepada suara-Mu. Di tengah segala keadaan kami mau mendengar suara-Mu. Sebab suara-Mu lah yang akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan, terambil dari Matius 28, ayat 16-20. Matius 28, ayat 16-20. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 28, ayat 16-20. LAI memberi judul, Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang pernah dengar nomor telepon 911, 911? Ya, nomor telepon ini adalah nomor telepon darurat yang ada di negara Amerika Serikat. Jadi nomor telepon ini akan dihubungi oleh warga Amerika yang sedang mengalami masalah atau hal darurat yang benar-benar membutuhkan pertolongan secepat-cepatnya. Entah itu kebakaran, entah itu kecelakaan, entah itu sakit, entah itu hal yang darurat lainnya. Jadi ketika mereka membutuhkan pertolongan, seseorang itu akan telepon ke 911, maka operator 911 akan menerima telepon itu dan mencari lokasi kejadian tersebut dan segera datang untuk membantu dan memberikan pertolongan. Jadi dapat saya katakan para operator 911 ini itu sudah terlatih, sudah di-training untuk menyadari bahwa mereka harus sadar ada perintah yang mendesak yang harus segera mereka lakukan, yaitu untuk memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah yang mendesak, yang membutuhkan pertolongan. Artinya apa? Perintah yang membutuhkan sebuah respon. Respon untuk melakukan dan mengerjakannya. Sampai selesai, sampai situasi itu dapat dilakukan, dapat dikendalikan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia pun pernah mengatakan, sebuah perintah yang mendesak kepada para murid. Perintah yang harus dilakukan para murid. Yang harus dikerjakan para murid bagi dunia ini. Dan perintah yang mendesak ini juga diberikan bagi setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus yang sejati. Mari kita merenungkan dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu Matius 28. Ayat 16-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Matius ditulis oleh Matius untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi, dan tujuan kitab ini ditulis adalah untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Allah yang berkuasa. Tetapi kitab ini juga ditulis untuk mempersiapkan bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Bagian yang tadi kita baca adalah peristiwa setelah Yesus bangkit
dan menampakkan diri kepada para murid. Setidaknya saya melihat ada 3 bagian penting dari bagian yang kita baca tadi. Yang pertama yaitu Yesus meminta para murid ke Galilea. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada beberapa dari mereka yang menyembah dan juga ada yang ragu-ragu. Lalu kemudian Yesus memberikan sebuah perintah kepada para murid. Nah, yang pertama, Yesus meminta para murid ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus di Galilea. Kalau kita perhatikan, kata bukit di sini itu lebih tepat diterjemahkan dengan kalimat to the mountain, ya. Matius memang tidak mencatat nama gunung itu secara spesifik, tetapi besar kemungkinan tempat yang Yesus tunjuk ini adalah bukit atau dataran tinggi atau puncak di mana Yesus pernah menyampaikan khotbah di bukit di Matius 5 sampai 7. Dan Yesus pun pernah mengatakan sebelum ia akan menuju kayu salib, ia pernah mengatakan kepada para murid tentang anak manusia harus mengalami penderitaan. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi sebenarnya Yesus sudah pernah memberitahu para murid, kalau nanti ketika dia sudah bangkit, mereka akan bertemu Yesus di Galilea. Tapi pada waktu itu para murid tidak memperhatikan perkataan Yesus dengan benar, dengan baik. Jadi akhirnya Yesus mengulangi lagi untuk mereka bisa bertemu dengan Yesus, berjumpa di bukit di Galilea. Selain itu Bapak Ibu Saudara, bukit atau gunung atau puncak itu juga sebenarnya untuk mengingatkan mereka orang Yahudi. Mengingatkan apa? Mengingatkan mereka akan peristiwa di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Allah seringkali menampakkan dirinya itu di bukit, di puncak, untuk menunjukkan kuasa Allah, kehebatan Allah. Salah satunya yang terjadi adalah yang dicatat dalam Keluaran 20. Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai untuk Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Jadi sebenarnya ketika Yesus berkata mereka akan bertemu Yesus di Galilea, di bukit, seharusnya mereka itu menyadari bahwa Yesus yang telah bangkit, yang berbicara di depan mereka para murid adalah Allah yang sejati. Tetapi kemudian dicatat bahwa mereka menyembah dan ada beberapa yang ragu. Mengapa demikian? Jadi ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus itu sampai to the ground and worship. Artinya mereka itu seperti menjatuhkan tubuh mereka ke tanah. Dan kemudian mereka menyembah Yesus. Akan tetapi dicatat ada beberapa dari mereka yang ragu-ragu. Nah, kata ragu-ragu di sini itu bukan berarti ingin menunjukkan bahwa mereka itu ragu atau tidak percaya Yesus. Bukan saudara. Tetapi dapat dipastikan bahwa ke-11 murid ini sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena kita sama-sama tahu, satu dari mereka yang berkhianat sudah memisahkan diri, yaitu Yudas. Jadi kata ragu-ragu di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai mereka itu mengalami kebingungan. Kebingungan kenapa? Mereka bingung, apakah Yesus yang mereka lihat ini adalah Yesus yang benar-benar bangkit atau hanya penglihatan mereka saja. Itu yang terjadi pada para murid. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga sama seperti para murid dalam menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan? Kita mengakui kita punya Yesus yang berkuasa, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita menyembah Dia. Tetapi tidak jarang dalam hati kita juga muncul yang namanya keraguan. Dan saya percaya keraguan ini bukan tentang saudara dan saya tidak percaya Yesus, bukan. Saya percaya saudara percaya pada Yesus. Tetapi seringkali
karena masalah, karena tekanan, karena kesedihan, karena pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan, tetapi kita tidak merasakan Tuhan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan ketenangan, yang memberikan kedamaian. Mengapa demikian? Karena saya merasa seringkali yang terjadi pada kita adalah kita lebih memikirkan masalah kita. Kita lebih memikirkan apa yang sedang terjadi pada kita. Lebih dari kita percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran kalau keraguan kita lebih besar dari rasa percaya kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meskipun para murid ragu, meskipun kita pun meragukan Tuhan terkadang dalam hidup kita, tapi saya mau katakan, keraguan kita tidak akan mempengaruhi kebenaran mutlak bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Saya ulangi ya. Keraguan kita tidak akan pernah mempengaruhi bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, termasuk kehidupan kita. Jadi ketika Yesus tahu ada muridnya yang ragu akan kebangkitannya, dia tetap mengatakan perintah yang mendesak, perintah yang harus dilakukan oleh para murid sesuai dengan otoritas kuasanya sebagai raja yang berkuasa. Dan dia memberikan perintah itu kepada para murid untuk mereka melakukan tugas sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang sejati. Dikatakan bahwa Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Saudara, ini merujuk bahwa Yesus menyatakan kuasanya ketika ia mati dan bangkit. Saat ia mati dan bangkit, saat itu ia membuat mata dunia terbuka bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan orang biasa, dia bukan cuma sekedar guru, dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Memang pada waktu Yesus hidup melayani bersama dengan mereka, Yesus pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jika engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan segala kerajaan yang ada di bumi ini." Tetapi Yesus tahu itu bukan saatnya untuk dia menyatakan kuasanya. Saatnya ia menyatakan kuasanya adalah saat ia mati di kayu salib. Saat ia menebus dosa manusia. Disitulah ia menyatakan kuasanya. Dengan kata lain, kuasa Kristus di sorga dan di bumi dinyatakan melalui kayu salib yang mengalahkan maut. Dan kubur kosong yang membuktikan bahwa ia adalah Raja Allah yang hidup. Maka dari itu, perintah ini, perintah yang mendesak ini diberikan kepada murid sesuai dengan janjinya bahwa keselamatan akan tersebar ke seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Saya hanya mau menyoroti kata baptis dan ajarlah. Tadi saya katakan bahwa Matius menulis kitab ini untuk orang Yahudi. Tetapi dia juga sekaligus ingin memberitahu orang Yahudi bahwa keselamatan itu tidak lagi hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk segala bangsa yang percaya kepada Yesus. Salah satu penafsir mengatakan demikian, baptis menjadi tanda seorang itu percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dahulu orang Yahudi itu punya tradisi sunat. Jadi ketika seseorang itu adalah umat pilihan Allah, maka orang itu harus disunat. Itu menjadi tanda perjanjian. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, seseorang yang sungguh-sungguh percaya itu ditandai dengan baptisan.
Jadi dapat dikatakan bahwa baptisan ini menggantikan tradisi sunat di perjanjian lama. Bahwa baptisan ini ingin menyatakan bahwa keselamatan itu bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa yang percaya kepadanya. Dan kemudian dikatakan ajarlah mereka. Dalam bahasa aslinya kata ini tidak memerlukan objek langsung, jadi berdiri sendiri. Artinya apa? Yesus ingin berkata kepada para murid yang telah mendengar ajaran Yesus selama Yesus hidup bersama-sama dengan mereka, yaitu cara hidup kerajaan Allah. Dan sekarang Yesus ingin para murid memberitakan, mengajarkan kepada mereka yang belum percaya untuk mereka percaya kepada Yesus, dan ajarlah mereka cara hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah. Dengan kata lain, berbicara soal baptis dan ajarlah kepada semua bangsa. Artinya apa? Yesus ingin para murid melakukan perintah yang mendesak ini, memberitakan kabar baik bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada seluruh bangsa, membaptis mereka yang telah sungguh-sungguh percaya dan mengajarkan mereka arti menjadi murid Kristus yang sejati. Lalu dikatakan bagian yang terakhir, yang menurut saya ini menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para murid. Ketika mereka sudah mendengar perintah yang mendesak ini, mungkin mereka bertanya, dengan kuasa apa aku menjalani semua ini? Dan akhirnya Yesus berkata di ayat yang terakhir, Yesus berkata, Yesus memberikan jaminan pasti bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tadi seperti yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, di tengah keraguan manusia, Yesus tetap Allah yang berkuasa dan penyertaan Dia itu sempurna. Karena penyertaan Yesus Kristus itu sampai akhir zaman. Waktu Yesus di dalam kandungan Maria, lalu malaikat berkata kepada Maria dalam Matius 1 ayat 23, Dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan sekarang Yesus sendiri mengatakan kepada para murid bahwa ketika mereka melakukan perintah yang mendesak ini, perintah yang Ia inginkan para murid lakukan untuk memberitakan keselamatan kepada seluruh bangsa, para murid harus tahu bahwa Kristus kuasanya itu menyertai sampai akhir. Kuasanya ditandai dengan apa? Roh Kudus yang sekarang hadir dalam hidup para murid, yang menggantikan Yesus untuk menemani perjalanan para murid selama hidup di dunia ini. Saudara, ini adalah perintah yang mendesak sekaligus perintah yang sangat indah. Karena perintah ini ingin membawa setiap para murid untuk tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, itu harus memberitakan keselamatan kepada orang lain yang belum percaya. Dan kita dapat melihat bagaimana kehidupan para murid setelah Yesus mengatakan hal ini, setelah Yesus naik ke sorga. Para murid tidak kembali kepada hidup yang lama. Para murid tidak berkata satu sama lain di antara mereka yang bilang, oke bro, sudah ya, selesai ya, kita udah lihat Yesus naik ke sorga. Yuk sekarang kita kembali ke kehidupan kita yang lama, kita kembali bekerja, kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu para murid. Kita dapat melihat dalam kisah para rasul, bagaimana para murid, mereka mengerti dan mereka melakukan perintah ini. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka menantikan Roh Kudus itu turun. Dan setelah Roh Kudus turun, hidup dalam hidup mereka, mereka tersebar kemana-mana, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka sampai akhir. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan sama-sama, bahwa perintah yang mendesak ini juga harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus yang sejati. Ratusan tahun yang lalu di Eropa pernah terjadi
pandemi Black Death. Sebuah pandemi yang terjadi dimulai dari abad ke-14 dan masih terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-17. Pada waktu itu di Eropa diperkirakan jumlah korban jiwa yang meninggal akibat pandemi ini adalah sekitar 200 juta jiwa. Penyakit ini menimbulkan gejala demam, batuk, dan borok di sekujur tubuh dari penderita. Dan penyakit ini sangat amat mengerikan dan menular. Di tengah periode wabah itu, Black Death, seorang bapak reformator, Martin Luther, juga harus berhadapan dengan realita merebaknya wabah Black Death yang muncul 2 Agustus 1527 di Wittenberg, Jerman, kota tempat dia tinggal. Pada waktu itu suasananya sangat mencekam. Orang-orang ketakutan, kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Dan tidak jarang banyak dari mereka yang memilih untuk melarikan diri ke kota yang masih aman, ke kota yang masih layak untuk ditinggali. Pada waktu itu seorang rekan Martin Luther bertanya kepada Martin Luther, mewakili gereja-gereja yang ada di kota Silesia. Beliau bertanya seperti ini kepada Martin Luther. Apakah dalam situasi wabah melanda, seorang Kristen dibenarkan untuk menghindar dengan melarikan diri dari sampar yang mematikan? Lalu Martin Luther menjawab. Singkatnya, inti dari jawaban Martin Luther adalah ia tidak mengatakan bahwa orang Kristen yang melarikan diri itu adalah berdosa. Ia memberikan pilihan kepada orang Kristen untuk memilih untuk pergi atau tetap tinggal di kota itu sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi ia menasehati, ia menganjurkan setiap orang Kristen untuk memikirkan bahwa ada tanggung jawab, ya, bahwa mereka tidak bisa menghindar atau lari dari tanggung jawab. Adapun Luther sendiri memilih untuk tetap tinggal menolong para penderita Black Death ini di kotanya. Dia tetap memilih untuk memperhatikan, menolong mereka. Meskipun ada tantangan, ada bahaya, tetapi dia tetap menjaga kesehatannya, dia tidak menantang bahaya. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal di kota Wittenberg pada waktu wabah itu terjadi. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak orang atau jangan-jangan kita pun berpikir demikian. Sekarang itu yang penting mah bagaimana kita hidup sehat. Udah sehat aja udah cukup. Yang lain mah kayaknya gak penting-penting banget. Yang penting kita dan keluarga kita itu sehat, itu sudah cukup. Tetapi menurut saya, pemikiran ini adalah pemikiran yang tidak tepat. Saya bukan menantang kita untuk tidak menjaga kesehatan, untuk tidak melakukan protokol kesehatan, bukan saudara. Tapi yang saya maksud adalah, jangan sampai pemikiran seperti ini itu lebih menguasai kita ketimbang hati kita yang seharusnya memikirkan bagaimana cara untuk memberitakan kabar baik, bagaimana cara untuk membawa orang kembali percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Martin Luther juga mengalami hal yang sama. Saya membayangkan dia juga memikirkan bagaimana kesehatan dia, keluarganya dan orang di dekatnya dan jemaatnya mungkin. Tetapi dia juga sadar di saat yang sama, dia sadar bahwa dia bukan selamat untuk dirinya sendiri. Dia bukan selamat untuk dinikmati sendiri. Tetapi dia juga sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan, belas kasih Tuhan untuk tetap memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik di tengah wabah pandemi Black Death pada waktu itu. Saudara, inilah panggilan kita.
kita harus terus memikirkan, melakukan bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sadar hidup dunia ini tidak mudah. Hidup dunia ini seringkali banyak energi kita itu terhisap untuk mengatasi satu persatu masalah yang kita hadapi. Yang membuat kita terkadang lelah, terkadang tidak bersemangat menjalani hidup ini. Tetapi saya mau bilang, bukan berarti kita lupa ada hal yang lebih esensi. Ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Perintah yang mendesak yang harus kita lakukan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagi dunia yang membutuhkan juru selamat. Yaitu kita harus memikirkan di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kita. Kita tetap harus memikirkan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Saudara, mari ingat baik-baik. Kita diselamatkan bukan untuk kita nikmati sendiri. Kita dijamin untuk kehidupan yang kekal, betul. Tetapi kita harus memikirkan orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan itu pun termasuk anggota keluarga kita. Kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Kita harus berjuang membawa orang-orang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saya mendorong setiap kita di tengah proses pembentukan Tuhan melalui masalah dan pergumulan kita. Saya mendorong kita di saat yang sama pun kita tetap memiliki hati yang punya belas kasihan. Hati yang mau terus memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mendengar, kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang mengalami kesakitan, kepada mereka yang keras hati, kepada mereka yang angkuh, kepada mereka yang kehilangan harapan. Karena kita punya jawabannya, saudara. Kita punya jawaban atas hidup mereka, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itulah jawaban yang mereka harus tahu dalam hidup mereka yang sia-sia. Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan perintah yang mendesak ini. Mari kita jangan hanya fokus pada masalah kita, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan perintah ini, memberitakan kabar baik. Karena apa, saudara? Karena Kristus bukan tidak berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Dia memilih melibatkan kita untuk melakukan misi penyelamatan dunia. Sampai Ia datang kali kedua. Berlebihankah Ia? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak berlebihan jika Engkau mau kami melakukan perintah ini. Sebab untuk itu kami dipanggil. Kami dipanggil bukan hanya selamat untuk diri kami sendiri, tapi kami juga memikirkan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Untuk mereka boleh percaya dan akhirnya mereka pun menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan, berikanlah kami kepekaan untuk melakukan perintah-Mu ini. Kami mau bergerak maju, kami mau bersama-sama melakukan untuk memberitakan kebenaran ini sampai Engkau datang kali yang kedua, atau sampai kami menutup mata dan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Mariana yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebagai rasa syukur atas firman yang telah diberitakan kepada kita, mari kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita pujikan teramat baik.
membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan datang ke hadirat-Mu dengan membawa segala persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami menjadi pewangian yang harum di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk majelis yang mengelola uang ini, biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada minggu hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita, memberikan pengharapan, tentu bukan saja supaya kita hanya menjadi penikmat-penikmat kasih karunia. Tetapi mari kita kabarkan kabar baik bagi orang-orang sekitar kita melalui hidup saudara dan saya. Sekarang arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Kebaktian selesai. Mohon perhatiannya sebentar untuk membacakan beberapa warta. Warta gereja untuk minggu depan, gereja kita tetap mengadakan ibadah secara online yang akan disampaikan oleh Pendeta Erika Fani Arianto. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.